Kalau misalkan ada perempuan yang benar-benar butuh dibimbing dan kalau itu nggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah. Mer, ketemu di mana, Mer? Ketemu di mana, Mer? Walaupun Oh ya Jamalu, 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 ya Jamalu, ya Jamalu. oh ya Jamalu ya Jamalu, sidanan Nabi ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu, sidanan Nabi ya Jamalu. Ih, keren, Masya Allah. Keren. Seneng banget hari ini. Ditunggu loh dari berjam-jam yang lalu baru nyampe ke sini. Aduh, sorry Kak Oki. Masya Allah, seneng banget di sini ada Amar dan juga ada Zira. Jadi kalau teman-teman ingat, Amar pernah datang ke sini, ini videonya. Di mana Amar bilang nanti mau bawa calonnya ke sini. Bukan calonnya ya, istrinya ke sini. Dan sekarang alhamdulillah Amar menepati janjinya sekarang sama Zira. Alhamdulillah. Apa kabar pengantin baru? Alhamdulillah bahagia. Bahagia ya? Ada bahagia nggak, Dek? Bahagia, alhamdulillah. Oh, jadi manggilnya adek abang, adek abang. Ada abang, ada abang. Oh, bukan sayang. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang sayang abang, kadang-kadang adek abang. Oh, gitu. Jadi panggilan sayangnya adek abang. Iya. Oke juga gitu sih sama suami abang adek abang adek. Gimana nih? Udah berapa hari nih menikahnya nih? Kita seminggu ya. Seminggu, ya udah. Baru seminggu lebih dan alhamdulillah masih anget-angetnya. Masih bahagianya dan semoga bahagia terus. Amin. Dunia akhirat. Amin ya Rob. Sebelum kita ngobrolin soal pernikahannya Amar dan Zira, pengen tahu. Sebenarnya sih udah banyak yang tahu ya. Koki juga udah tahu. Koki udah kepoin sih. Kalian katanya ketemunya tuh awal-awal tuh di Instagram. Oke, di Instagram. Coba cerita sama kita nih, Amar sama Zira. Oke, jadi pertama itu ke teman ngasih tahu. Namanya Dodi. Mer, ini gua ada teman minta follow back. Coba sini mana fotonya? Jadi yang seneng duluan Amar apa Zira nih? Jujur. Kalau Zira tuh kagum, memang dari 2016 sudah kagum sama Secret admirer. Terus. Nah, terus mana coba sini fotonya? Cakep juga. Follow back. Berarti Ya, kalau nggak cakep wajar. nggak di fallback. Iya, enggak juga. Ya wajar lah kan kita kan gitu. Follow back. Dah habis itu kita cuma say hi, assalamualaikum. Di DM? Oh iya, cuman sekedar kenal, kemudian kita sibuk masing-masing lah. Amar kuliah, dia pun kuliah. Nah, kemudian gak lama kita ketemu di Zikir Akbar di Masjid Az-Zikra. Disitulah Amar pertama kali ketemu. Jadi setelah Zikir Akbar, ngumpul ibu-ibu, biasa nimbrung kan ngobrol, dia keluar sama kakaknya dari masjid. Disitulah pertama kali Amar melihat bidadari secantik itu. Masya Allah. Itu memang Zira sering datang ke situ kah emang atau karena ada acara tertentu kah atau karena janjian sama Amar kah? Enggak, aku emang apa namanya kalau misalkan untuk zikir akbar dari dulu suka ikut sama Umi. Cuman dulu ya udah cuman lihat dia dari jauh dari monitor kayak gitu. Jadi pas dia keluar dari masjid, terus dia jalan ke kita kan. Itu kayak ada lagu-lagu India gitu sebenarnya pas dia jalan tuh. Nah, jadi waktu itu terus samperin. Nah, Zira Safa ya? Zira ya? Karena ada tahunan di Instagram. Iya bang gitu. Ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya udah, akhirnya foto, udah dia pulang. Nah, di situ tuh saat pertemuan pertama kali secara langsung apa perasaan Amar, apa perasaan Zira? Kalau perasaan Zira pada saat itu ya seneng, akhirnya ketemu gitu. Karena kan emang kita awalnya cuman saling follow dan apalagi kan aku emang udah pengen ketemu dari dulu ya. Dulu cuman ngeliat dari jauh aja, terus sekarang oh aku disapa loh gitu, kayak ada ya perempuan suka jadi sumringah sendiri gitu, kayak oh ya Allah gitu. Zira tuh udah senang sama Amar dari lama. Udah Iya. suka dari lama. Bukan suka sih, lebih ke kagum. Apa sih yang dikagumi? Dari tahun berapa dek? Kasih tahu dek. 2016. 2016. Wow. Apa sih yang dikagumin dari seorang Amar? Aduh sih. Makanya banyak.
Apa sih dikagumi dari seorang Amar? Kalau Zira? Bang Amar itu kan dari awal juga dia udah big box sama sholawatnya, yang bareng sama Syakir terus bareng sama Azmi. Terus public speakingnya di depan orang, ceramahnya itu jarang loh anak-anak muda bisa kayak gitu kan ya Kak Oki. Di situ kayak, wih kagum, kok bisa ya dia semuda itu tapi bisa dakwah di depan banyak orang di ribuan jamaah kayak gitu, itu sebuah hebat gitu, kagum. Pasti aku juga yakin, bukan aku doang yang kagum, pasti banyak. Bar, jangan gitu Bar, kan bikin gak kedengeran Bar. Oh, iya. Oh gitu, jadi kagumnya karena keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Amar. Iya. Terus kalau Amar pertama kali ngeliat Zira gimana? Selain cantik itu, tadi Pertama ada nggak kali- perasaan, ini istri aku nih bakalan jadi istri aku atau gimana tuh Mar? Nih, pertama kali itu pas ketemu dia tuh, Masya Allah, dia lebih cantik daripada di Instagram gitu. Itu pertama. Karena sekarang kebanyakan cantikan di Instagram dibanding aslinya ya Mar? Bener, kan filter Banyak segala filter. macam. Oh ini asli. Kemudian dia itu pintar banget. Dia waktu itu dia tuh kasih senyumannya tuh kayak langsung keluar inner beauty-nya, langsung nusuk ke hati kita. Masya Allah. Langsung kayak ini siapa nih? Langsung beda. Tapi Amar ada kepikiran gini nggak? Ini kayaknya bakal jadi sama aku nih, sama Nggak. istri aku. Nggak ada, waktu itu belum? Nggak ada. Oke, sampai akhirnya setelah pertemuan pertama, apa yang terjadi berikutnya sampai kalian akhirnya memutuskan untuk iya aku mau sama Amar mau sama Zira mau sama Amar gitu. Nah setelah itu kita lebih ke banyak diskusi. Jadi cuman kayak sekedar teman. Lebih banyak ke diskusi, lebih banyak ngobrol, ngomong soal psikologi. Karena dia kan jurusan psikologi. Kamu masih kuliah ya? Masih Dia kuliah. Kalau Amar komunikasi. Tapi Amar tuh seneng banget sama psikologi, sama tentang manusia tuh Amar senang banget gitu. Kita ngobrol gitu. kita lebih sering banyak diskusi gitu Diskusi. kan. Ngobrolnya baik apa tuh? By DM. By DM gitu. Kita diskusi begitu. Karena waktu itu lebih ke temen aja, nggak ada pikiran ke situ. Begitu. Nah, kemudian nggak ada angin, nggak ada apa. Awal tahun 2021 itu mimpi ketemu dia. Mimpi, gadangnya nggak ada apa. Karena mungkin doa Amr setiap sholat itu ya pengen dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Karena Amr ini kan karena nggak laku mungkin ya, nggak pernah pacaran, nggak pernah megang perempuan, nggak pernah menyentuh. Jadi ibarat tuh kayak doa itu tuh, ya Allah, hamba ini nggak pernah nyentuh ya Allah, hamba ini nggak pernah pacaran ya Allah. Kalau sekalinya dikasih pengen yang terbaik ya Allah. Itu ya kita setiap habis sholat, harapan yang selalu ada di hati kita. Nah kemudian awal tahun 2021 mimpi ketemu dia, ya kaget lah, kok sama ini orang? Padahal di situ kita nggak ada kontak-kontak sama Nggak ada, itu kayak udah setahun kita udah lost kontak. masing-masing sibuk lah begitu. Nah, kok mimpi ketemu dia ya begitu. Baru akhirnya mulai lagi diskusi. Tapi di situ diskusinya lebih intens lagi. Kita lebih ke ta'aruf lah. Kita mengenal Zira seperti apa visi misinya, frekuensinya seperti apa, keluarganya gimana, pola pikirnya dia seperti apa. Kemudian dia gimana kalau marah, dia gimana bersikap. Kita telusuri lah banget. Betul, cara-cara ta'aruf tuh kayak gitu. Karena banyak orang yang nanya kalau ta'aruf tuh ngobrolin apa sih tuh yang tadi yang Amar bilang. Artinya kalau ta'aruf itu enak, bedanya apa sama pacaran? Kalau pacaran karena kita udah sama-sama punya rasa, bingung, kita nggak bisa melihat kekurangan. Tapi kalau ta'aruf kita tukeran CV, kita bisa tahu, oh dia ini, oh kita begini, oh mulai cocok tuh, wah ini pas banget, wah ini gua banget, wah kok kayak sama banget lah ini ya, kayak ada Amr in another version tapi perempuan gitu. Nah akhirnya mimpi lagi yang kedua, mimpi lagi Amr datang ke rumah dia silaturahmi, terus keponakannya yang kecil-kecil tuh lari ke Amr. Masya Allah. Pangku di sini, Bang Amr, di situ. Nah itu mimpi yang kedua. Nah kemudian mimpi yang ketiga kali semakin yakin, nah baru Amr belum mau datang ke rumah Zira. Amr datang ke para ulama. Ini yang penting. Datang ke para ulama, ke para habaib yang Amr percaya. Minta saran, minta konsultan. Ini Amr lagi deket sama orang ini, umurnya segini, namanya segini, dia anak segini, dia orangnya begini. Langsung. Dan alhamdulillah para guru kita, para ulama, para habaib mengizinkan, kemudian menyetujui siapa wanita yang Amr sukai waktu itu. Mama Ridho, Amr datang ke Banten, nyampein itikat baik. Di situ langsung Amr minta di depan keluarganya,
Amr pengen tanggal 22 lamaran, tanggal 10 akad nikah dan alhamdulillah diterima. Jadi itu jarak dari antara ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian nikah tuh berapa bulan tuh? 3 bulan. 3 bulan? Dari ta'aruf kemudian ke menikah? Masya Allah. 3 bulan. Oke, itu versinya Amar. Kalau versinya Zira gimana? Gimana? Kenapa Zira pada akhirnya mau ta'aruf sama Amar, akhirnya mau menerima Amar? Kalau Amar kan tentunya dari mimpi tuh. Nah, kalau Zira apa yang Zira rasakan sampai Zira yakin mau sama Amar? Padahal kalian berdua masih 20 tahun kan, sama Iya. kan? Kalau Zira kan emang pertama keluarga itu emang menikah di usia muda, rata-rata menikah di usia muda. Terus kalau aku tuh dapet Bang Amr tuh seolah-olah kayak dapet durian runtuh ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah. apalagi kan notabene aku sangat mengagumi beliau dari lama dan Masya Allah langsung dilamar gitu kan. Dan keluarga aku pun doa Umi. Jadi aku itu sama Umi kan sering ke zikir akbar bareng. Itu padahal Umi tuh dulu cuman kayak pepatah-pepatah bercanda kali ya. Umi bilang, ya Allah semoga nih Zira dapet anaknya Ustadz Arifin Ilham satu aja. Oh yang Alfi mah udah nikah ya nih, ini satu aja nih yang Amr katanya. Itu cuma bercandaan padahal gitu. Nah tapi dari situ kayak aku jadi mulai agak kagum dikit-dikit, akhirnya memandang nih yang satu nih gitu. Dan alhamdulillah itu padahal doa Umi tuh cuma sebatas kayak gitu. Tapi namanya doa ibu ya. Alhamdulillah tercapai gitu. Makanya Umi senang banget waktu pas aku kan agak deket sama Umi. Aku bilang, Umi aku di-follow sama Bang Amr kayak gitu. Jadi apa-apa tuh Zira tuh cerita sama Umi. Iya, ke kakak juga gitu. Wah, masa sih kayak gitu-gitu. Terus alhamdulillah kaget banget waktu pas Bang Amr. Kan Bang Amr waktu pas mau Mina aku kan ngehubunginnya langsung ke kakakku, ke Kabila sama ke Umi, nggak ke aku dulu. Di situ keluarga aku kaget, Zira beneran kayak gini. Iya ya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah diterima lamarannya. Ya Amar beruntung loh dapat istri secantik Zira loh, Amar. Kok kayaknya dari tadi ngeliatin Zira cantik banget sih. Karena pada saat itu Kalki, Amr tidak lebih mendekat ke keluarganya. Nih, yang jomblo-jomblo nih. Kalau mau nikah itu deketin keluarganya. Harus ingat bahwa saya kalau lu deketin perempuan, ya dia bukan milik lu, dia masih milik orang tuanya, masih milik Umi dan Abinya. Deketi mereka, minta restunya. Masya Allah. Begitu. Dan alhamdulillah ya kalau Zira ini memang orang yang sangat taat sama orang tuanya. Masya Allah. Dan itu salah satu kriteria yang pengen Amr ini miliki gitu. Sama orang tua dia taat, apalagi sama suami. Itu dia. Itu kalau Amr ya kan beda-beda masing-masing. Itu betul. Tapi ini orang mau banyak yang tahu nih, belum banyak yang tahu mungkin tentang Zira. Zira itu siapa sih sebenarnya? Tolong dong dijelasin Zira. Karena banyak orang yang pengen tahu nih backgroundnya Zira itu siapa. Zira tuh orang mana, anak keberapa, lagi kuliah di mana, keturunan apa, kok kayak ada Arab-Arabnya sih. Iya nih mancung-mancungnya nih. Ini gara-gara mancung ya, abang jadi dibanding-bandingin. Suaminya nggak mancung pesek. Gak apa-apa, nanti kan memperbaiki keturunan. Ya Allah. Ya benar. Jadi suka gemesnya sama hidungnya Zira ya. Mau tarik. Ya, Zira itu siapa sih Zira? Aku seorang mahasiswi dari Universitas Swasta di Jakarta. Aku jurusan psikologi. Umur aku sama Bang Amr, cuman aku beda 1 bulan lebih duluan dibanding Bang Amr. Gitu. Terus Zira orang apa sih? aku Umi orang Banten. Nah, Abi aku itu orang Jakarta tapi Betawi Arab Betawi. Gitu. Nah, Arabnya aku Marga Askar gitu. Kalau orang Bogor, Empang pasti tahu deh. Marga Askar banyak di situ. Tinggalnya di mana sama keluarga? Aku tuh kan pesantren 4 tahun setengah ya. Oh, Zira tuh anak pesantren. Iya, aku pesantren di Garut waktu dari SMP sampai SMA kelas 2. Nah, saat aku pesantren, keluarga aku pisah-pisah. Mamah di Banten, kakak aku di Jakarta. Nah, aku suka tinggal waktu itu di rumah nenek. Terus di rumah, jadi dulu aku punya orang tua angkat, namanya Umu Ella sama Abah Budi. Nah, di situ aku tinggal di rumah mereka. Di situ karena kan abi aku udah meninggal dari aku kecil. Jadi emang keluarga pisah-pisah dari kecil gitu, baru bersatu lagi tuh saat aku kelas 2 SMA. Jadi
kalau buat rubah aku bingung karena aku pindah-pindah dari kecil. Aku pindah-pindah dari TK udah dipindahin ke Jawa, terus SD di sini gitu. Jadi mungkin kalau buat background keluarga aku agak berantakan. Agak berantakan, tapi alhamdulillah aku punya kakak yang nyatuin semuanya, ngambil UMI gitu. Ngambil UMI terus bisa kembali lagi lah di situ. Aku baru ngerasain kehangatan keluarga. Di situ aku bisa pas pulang tuh ada kakak, ada keluarga gitu, ada Umi, ada semuanya. Karena pada waktu dulu pisah-pisah. Jadi ya namanya juga waktu aku pesantren, temen-temen tuh banyak dijenguk ya sama keluarganya. Aku nggak pernah selama 4 tahun setengah. Tapi alhamdulillah aku punya orang tua angkat yang sangat baik pada saat itu. Umi Ella sama Abah Budi itu sangat berjasa di hidup aku itu sampai sekarang. Walaupun Abah Budi sekarang juga udah meninggal, ada Umi Ella, tapi tetap jasanya nggak bakalan bisa digantiin. Masya Allah ya. Tapi Zira sekarang ketemu suami yang hangat. Nah, alhamdulillah. Yang Makanya mengisi kekosongan bener. di jiwanya Zira, benar? Zira benar-benar ngerasa Bang Amr itu bisa jadi seorang ayah, bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi suami. Jadi benar-benar aku punya banyak kehilangan pada masa lalu, tapi alhamdulillah dapat orang yang bisa melengkapi semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi lonely-nya Zira dulu sekarang insya Allah udah nggak kerasa lagi nih karena ada Amr. Insya Allah nanti Allah anugerahi anak-anak dan sebagainya. Jadi Amin, Masya Allah. keluarganya utuh insya Allah. Amin, amin. Nah itulah makanya makanya kenapa yang membuat Amr yakin itu karena melihat Zira ini tuh dia tangguh banget. Dia bisa melewati ujian-ujian masa lalu dia yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, dia sampai melewati pembulian. Ya, dulu pernah kena Dia, bullying. oh iya. Kenapa Zira dibully? Aku nggak tahu, mungkin ada sifat aku yang jelek mungkin ya aku kan agak Atau karena Zira pendiam. cantik kali jadi dibully. Kalau Firza Amr begitu. Cuman aku nggak bisa ini juga ya, aku mungkin punya kesalahan juga waktu dulu, mungkin terlalu cuek orangnya atau gimana. Jadi teman-teman aku mungkin ngerasa kayak nggak dipedulin sama aku. Nggak ngerti sih aku juga dulu, cuman aku lebih ke positif aja. Pasti ada sebuah kesalahan di aku yang bikin mereka nggak suka sama aku. Jadi dia tuh sudah melewati banyak ujian, banyak cobaan di dalam hidupnya, sehingga dia sampai sekarang dia masih bertahan, masih survive. Artinya Zira ini wanita yang tangguh gitu. Kenapa Amr pilih dia? Karena kedepannya justru ujian bukan nggak ada, justru makin berat. Iya. Makin berat, makin besar cobaannya. Tapi karena ujian-ujian dan cobaan yang sebelumnya membuat dia lebih tangguh, menghadapi ujian yang berikutnya lebih siap. Dan malah membangun dia lagi, malah ngebentuk dia lagi. Iya. Itu diantaranya. Tapi lonely-nya itu nggak ada lagi nanti karena udah ada Amr Zira. Dulu lonely karena teman-teman begitu, lonely nggak ada keluarga yang ngumpul terus. Tapi sekarang udah digantikan oleh Allah dengan Amr dan anak-anak nanti. Makanya sekarang Yang penuh tuh aku perut abang. haus kekeluargaan. Masya Allah. Aku tuh pengennya kalau makan tuh bareng Tuh gitu. kan, sekarang Karena yang dulu penuh, aku nggak pernah. yang penuh sekarang perutnya. Jadi makan mulu kita. Jadi aku kemarin tuh masak, Bang Amr ngajak manajernya, terus ngajak ke ponakan Sepupu. ke sepupunya. Aku aja, ayo makan di rumah gitu. Aku masak banyak kan. Zira tuh jago masak Oh loh. iya dong, masakan Sunda nih Belum juaranya. jago banget tapi belajar. Seneng dia Dan hobi. Amr hobi makan. Gitu. Ayo, Klop banget klop loh. banget. Jadi dia tuh gini Kak, dia itu tuh kan kalau makan kan untuk berdua, dia masak untuk 3, untuk 4 orang. Kan kalau nggak habis kan nggak enak Iya, kita. benar. Kita aduh bini udah masak banyak lagi, kita habisin dia udah setapas. Makanya Amr setelah menikah naik berapa kilo, Amr? Amr naik 2 kilo. Naik 2 kilo. Zira Aku naik juga naik 3 kilo. bahagia tuh artinya. Tapi bagi pengen tahu ketika kalian pada akhirnya mendekati hari pernikahan, ada nggak sih syarat pranikah dari Zira atau mungkin dari Amar Oh sendiri? ada. Apa? Bahkan bukan menjadi syarat, jadi kayak persetujuan kita berdua. Iya. Kita berdua pengen sama-sama pengen ini. Betul. Kita sama-sama pengen terusin pendidikan kita. Masya Amar kuliah, dia kuliah. Dia psikologi, Amar komunikasi. Sama-sama semester 4. Jadi ntar lulus bareng pengennya begitu. Masya Allah. Itu diantara ini, diantara komitnya kita semoga bertahan terus ya. Satu, kedua, Kedua kayaknya itu doang, itu aja ya.
Apa kalau dari kalau adik? yang lain aku lebih apa ya, Syarat jalanin targetnya aja ada. gitu. Mm-mm. Yang penting aku kuliah harus tetap jalan Lu satu itu. itu. Terus apalagi yang kita obrolin? Oh ada dari mama ada. Apa tuh? Awas Mar, udah nikah kalau nggak diet awas. Karena mama itu kan karena sehat, yoga, naik kuda, makan sehat. Amar tuh makan yang makan jorok, makan segala macam gitu nama. Ini kerja Nazira nih yang mengawasi Iya. makannya. Nah, kadang Bang Amr tuh kan dia punya sambel yang gitu ya. Kadang pengen Zira buang gitu kan. Karena lahap banget bener. Dia lahap banget makan itu, tapi setelah makan itu nih, nanti dia ngeluh sakit perutnya gitu. Iya, sakit perutnya, terus besoknya makan lagi. Ngeluh lagi. Itulah kekurangan abang. Tapi Kurang aku makan. senang. Aku senang. Iya, iyalah masakannya dimakan dengan lahap kan kita bahagia ya. Iya. Tapi kalau kita pengen tanya nih, pandangan kan Amar ini kan punya ibu, ada ibu yang kedua, ada ibu Ada yang tiga. ketiga. Nah, apakah Amar juga Ini nih, ini Waktu itu memang ya. lagi memilih Emang kata-kata nih. ya. Oke, nggak apa silakan. Nggak apa, nanti dia jawab. Iya. Kalau pertanyaan kalau itu kan tadi muter-muter, kalau ini langsung aja. Langsung aja to the point. Let's go. Bismillah. Zira mau dipoligami nggak tuh? Jawab adek. Kamu mau menjawab dulu, abang takut kena lempar. Poligami. Gimana sih? Kalau sebenarnya kalau poligami aku nggak terlalu enggak gitu. Karena ada peluang dong Amarnya. karena emang keluarga aku emang dari keluarga poligami juga banyak yang oke. poligami. Jadi aku lebih bisa ngerti gitu. Terus lagian juga kan kalau misalkan ada perempuan yang benar-benar butuh dibimbing dan kalau itu nggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah. Mar, ketemu di mana Mar? Walaupun Ketemu di mana Mar? walaupun kita tahu pasti sakitnya itu pasti kan masya Allah ya. Tapi Amar kan jaga Zira Mar. Ini nanti yang komen, wah ini pasti bakal poligami nih. Artinya Kalau Amar gimana? Ketika Kalau dari- mendengar istrinya mengatakan begini, justru kok gitu nyesau? ya Allah, kamu juga kak. Ya Allah gitu karena jarang banget ada orang yang benar. berpemikiran seperti Zira begitu. Ya kalau dari Amar sih gimana ntar semoga Allah kasih yang terbaik deh begitu. Karena Amar ini kan baru menikah, nggak ada pikiran ke sana. Ibarat baru kuliah, kapan S2? Sama baru nikah, baru kuliah. Ya begitu, jadi bingung gimana jawabnya. Artinya jadi Amar minta doanya supaya dibimbing terus, supaya terbaik ke depannya deh, begitu. Tapi jawabannya, wow, Masya Allah luar biasa ini istri solehah. Masya Allah. Kalian pengen punya anak berapa sih? Cita-cita ya kan, cita-cita Kita boleh punya nih. anak Walaupun empat. sedikasihnya Allah iya, tapi kan orang kan kadang ada punya bayangan lah. iya, kita udah sepakat berapa Bang? 4. Dan kembar dua-duanya. Insya Allah Emang ada keturunan kembar? ada. Tapi mudah-mudahan dapat. Tapi kan walaupun ada keturunan, tapi kadang ada Belum yang tentu ya. belum tentu. Iya. Cuman insya Allah ya. Ya gimana Allah yang terbaik. Kalau dapet ini alhamdulillah kita terima. Itu hadiah dari Allah. Oke. Mar, ini kan banyak yang pertanyaan begini nih. Umur 20 tahun udah nikah, emang Amar kerja apa sih? Emang bisa menafkahi istrinya? Jawab Mar, biar nggak ada netizen yang ngomong-ngomong nih Mar. Enggak, artinya ya kenapa jawab yang Iya. soal nikah dulu sebelum usaha. Ah, Jadi Amar tuh selalu diajarkan bahwasanya kita menikah bukan karena umur, bukan karena muda atau tua, tapi karena siapnya. Kalau lu muda, siap silahkan. Kalau misalnya tua, belum siap, ayo kita persiapkan. Nah kemudian pada saat kemarin ya Amar merasa Amar sudah siap dari segala macam aspek. Dari ekonomi, alhamdulillah Amar siap. Ya, bukan background dari orang tua Amar, karena Amar ada usaha juga. tuh Amar punya usaha. Iya dong, iya. Mas madu gitu loh. Mas madu. Apa Mar madunya Mar? Madunya madu Azikur. Mana madunya nih? Kita kasih lihat dulu madunya nih. Ini fotonya nih, ini fotonya, Ting. ini IG-nya. Nah. Oh, ini berkah banget. Jadi Kak, pas pertama kali launching langsung 11.000 pieces habis. Pas launch itu berkaitan sama hari pernikahan Amar ya? Tanggal 6 Juni, 4 hari sebelum nikah. Masya Allah. Oh, itu Masya Allah berkah. Dan usaha-usaha yang lainnya yang semua orang nggak tahu. Kemudian Amar juga influencer, endorse segala macam itu juga membantu ya, alhamdulillah luar biasa. Dan ya itu jadi alhamdulillah Amar siap secara ekonomi, bersyukur ya.
kemudian secara mental Amr siap, karena Amr ini dapat banyak pelajaran dari orang-orang sekitar Amr. Karena Amr tuh berkumpul dengan orang-orang yang jauh lebih tua daripada Amr. Amr gak punya teman-teman seumuran, gak punya. Jadi teman-teman Amr tuh bapak-bapak, ustadz yang udah seniornya kita lah. Jadi pemikiran-pemikiran mereka tuh ke kita semuanya. Pelajaran banyak, nasihatnya ke kita semuanya sampai kita capek nampungnya. Akhirnya mungkin itu yang membuat Amr siap, ditambah lagi Amr istikharah, ditambah lagi musyawarah dengan para ulama, itu yang membuat Amr semakin siap. Bismillah, datang ke rumahnya Zira. Karena pada saat itu Amr pikir, oh ini saatnya, ini memang sudah saatnya nih Amr harus begini. Karena godaan di luar sana itu besar, banyak. Ketemu ini, lihat permata, ya ambillah, masa abang biarin ada permata. Mar dan Zira, kan kita tidak bisa memungkiri ya, berdekatan dengan pernikahan kalian, kakaknya Amar, Alvin, Bang Alvin ya juga Allah uji dengan Kak Larissa ya, dengan istrinya. Apa perasaan Amar pada saat itu? Di satu sisi Amar pastilah namanya seorang adik sama kakak kandung sendiri kan kita sejiwa ya, dia sakit pasti kita sakit gitu, dia sedih kita pasti sedih gitu. Nah, apa perasaan Amar pada saat itu ketika di satu sisi Amar bahagia, di satu sisi Amar melihat kakak Amar seperti itu, dan pembelajaran apa yang bisa Amar dapatkan dari kisahnya abang Amar sendiri? Kayak ini berat nih. Lagu sedih. Jadi intinya begini, semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Itu yang selalu Abi ajarkan dari Amr kecil. Makanya setelah Abi wafat itu, kita sudah mulai memantapkan diri, sudah mulai memantapkan keluarga bahwasanya yakin semuanya baik-baik aja. Nah kemudian pada saat itu terjadi, apakah sedih? Oh sangat sedih. Karena Amr ini sangat menjaga nama baik keluarga, sangat menjaga nama baik majelis. Nah kemudian hal ini seperti jadi, menyayangkan sangat. Tapi balik lagi ujung-ujungnya, oh ya kita harus hadapi dengan kepala dingin, dengan sabar dan tabah dan yakin pasti nanti ada hikmahnya. Karena ini semua kan terjadi sudah tertulis di sana. Buat apa kita mengeluh malah makin sakit jadinya? Supaya nggak sakit, supaya nggak makin sedih, ya udah kita hadapi dengan positive thinking lah. Nah kemudian ngomongin soal pelajaran, Amar ini tuh mungkin orang yang paling dekat dengan Bang Alvin. Karena kita ini 11-12 dari kecil. Kita cuma beda 1 tahun 10 bulan. Sampai yang satu hal yang belum pernah aku lihat, dia menangis. Sebelum itu kita kan kasih sambutan kan, wah sangat ini banget kan, wibawa keluar, jadi seperti serius banget. Baru kita jatuhin diri kita di depan istri, itu yang membuat istri kita, oh suami gue, kayak makin